Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku pemirsa Tauladan MTS Negeri 7 Kuningan, dimanapun Anda berada, hikmah puasa di bulan Ramadan diantaranya adalah kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Perbedaannya, mereka sudah terbiasa untuk menahan lapar dan haus karena memang tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada uang untuk membeli makan, sehingga bisa sepanjang hari atau bahkan berhari-hari mereka tidak makan. Sedangkan kita menahan lapar dan haus hanya dalam waktu beberapa jam saja. Itu pun dalam keadaan di rumah kita tetap ada makanan. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, puasa mengajarkan kita untuk bersyukur kepada Allah karena banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung kita. Banyak dari mereka yang makannya dalam sehari tidak seteratur kita. Kita mah enak, makan 3 kali, makan 2 kali, beli jajanan kekinian, atau bahkan jalan-jalan sambil makan di luar. Kita patut bersyukur, karena kalau kita bersyukur, pasti nikmat yang kita miliki akan bertambah. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Para pemirsa Tauladan yang berbahagia, syukur adalah pujian atau ungkapan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita kebaikan dan kepada orang yang telah menjadi sebab kebaikan Allah diberikan kepada kita. Lalu, bagaimana caranya agar kita mensyukuri nikmat Allah? Ada suatu hadis dari Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, dia mengisahkan bahwa setiap malam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu melakukan salat malam. Dan biasanya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat, beliau berdiri sangat lama sehingga kaki beliau memar dan lecet. Saking lamanya beliau mendirikan salat malam. Kemudian Siti Aisyah pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai segitunya melakukan ibadah kepada Allah? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Wahai Aisyah, bukankah sudah semestinya aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para pemirsa Tauladan yang dirahmati Allah, maksud dari apa yang dihadiskan oleh Nabi pada hadis tersebut ialah bahwa bersyukur kepada Allah bisa dilakukan dengan cara mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, mengungkapkan rasa syukur dalam hati dan mengucapkannya dengan lisan. Tetapi untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, ucapan terima kasih dan alhamdulillah saja tidak cukup. Perlu effort yang kuat sebagai bukti yang nyata bahwa kita benar-benar bersyukur. Dengan apa? Yaitu dengan mengerjakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Tauladan yang dimuliakan Allah, pujian, syukur, dan ibadah yang kita lakukan kepada Allah untuk kita sendiri, untuk keselamatan dan kebaikan kita sendiri. Allah sama sekali tidak butuh dengan pujian, syukur, dan ibadah kita. Karena Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Melainkan kitalah yang butuh untuk memuji, bersyukur, dan beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat Luqman ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Demikianlah tausiah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan dapat membuktikan kesyukuran kita dengan mengerjakan ibadah kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.